Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantika, NIM 1902 10 10 211. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang optik geometri. Pastinya adik-adik sudah tahu dong apa itu optik geometri. Jadi, optik geometri merupakan optik yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu arti pembiasan dan apa arti pemantulan? Jadi, pembiasan merupakan peristiwa berubahnya arah tambah cahaya saat bergerak dari medium satu ke medium lainnya. Sedangkan pemantulan merupakan perubahan arah rambat cahaya pada reflektor. Nah, adik-adik perlu tahu ternyata ada dua syarat untuk terjadinya pembiasan. Yang pertama, perbedaan kecepatan cahaya pada dua medium. Yang kedua, arah rambat cahaya tidak boleh tegak lurus terhadap bidang batas. Karena ketika cahaya merambat dari medium yang berbeda, misalnya udara dengan air, maka akan terjadi perbedaan kecepatan di udara dengan air. Jika arah rambat cahaya tegak lurus terhadap bidang batas antara medium udara dengan air, maka cahaya akan tetap merambat lurus walaupun kecepatannya berubah. Akan tetapi sebaliknya, jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang batas antara medium udara dengan air, selain mengalami perubahan kecepatan cahaya, cahaya akan mengalami pembelokan. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah tahu alat-alat optik itu apa aja? Jadi, alat optik merupakan alat yang bekerja pada pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Alat optik banyak sekali, yaitu seperti kaca dan kacamata, ada mikroskop, ada teropong, ada lup, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kakak di sini akan membahas tentang bagaimana cara menentukan indeks bias medium dengan menggunakan aplikasi PET dan cermin lengkung. Nah, apakah adik-adik sudah melihat di slide tersebut bahwa di slide tersebut kakak akan menjelaskan bahwa jika sinar dibiaskan mendekati garis normal, itu artinya sinar bias akan lebih kecil daripada sudut datang karena medium merambat dari karena cahaya merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Akan tetapi sebaliknya, jika cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan menjauhi garis normal. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu indeks bias? Ya, benar. Jadi, indeks bias menurut hukum pembiasan menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu titik bidang datar dan hasil bagi antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias menghasilkan nilai yang konstan. Nah, itu disebut dengan indeks bias. Indeks bias terbagi menjadi dua, yaitu indeks bias absolut dan indeks bias relatif. Jadi, adik-adik, ketika kalian ingin menentukan indeks medium menggunakan aplikasi PET, kalian terlebih dahulu yaitu install aplikasi PET, atau kalian bisa klik link PET Corralado. Di situ banyak sekali untuk simulasi-simulasi. Jadi di sini kakak sudah menyimpan PET-nya. Nah, ini tampilan awal dari bending length. Jadi pertama, kalian klik intro. Nah, di intro sini kalian terdapat material, di mana material ini ada udara, air, glass, misteri A, misteri B, dan custom. Terus untuk index of reflection-nya yaitu 1,00, dan material yang kedua sama, ada udara, air, glass, misteri A, misteri B, dan custom. Nah, langkah awal yaitu kalian bisa mengklik ini untuk arah rambat cahaya. Jadi arah rambat cahaya di sini merupakan sudut datang, sedangkan di sini merupakan sudut bias. Jadi kalian bisa seperti ini. Terus untuk mengubah arahnya kalian bisa menggeser. Nah, seperti ini. Untuk
Langkah pertama, kalian tinggal ambil busurnya. Ambil busur. Terus kalian posisikan ini 0 ke 0. Setelah itu kalian tinggal mengukur. Kakak di sini sudah menyiapkan data. Untuk datanya yaitu kita klik arah ramba cahaya dulu, yaitu 30 derajat. Maka kalian tinggal seperti ini. 30 derajat, paskan 30. Untuk sudut datang 30, maka sudut bias yang dihasilkan yaitu sekitar 25. Di sini ya, 25. Untuk 40, berarti sudut bias yang dihasilkan adalah 30. Untuk 50. Untuk 50 yaitu adalah 35. 60 sini ya. Nah, 60 yaitu 35, 40. Nah, 40. Jadi, dapat disimpulkan jika sinar datang semakin besar, maka indeks bias juga akan semakin besar. Terus, untuk percobaan kedua, kalian bisa mengklik ini untuk menghapus percobaannya. Oke. Terus, kita ubah untuk material, kita ubah ke misteri A. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kalian tinggal paskan seperti ini ya adik-adik. Oh, belum. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian klik seperti ini. Setelah kalian klik, kalian tinggal 30 derajat. Ketika sudut datang 30 derajat, maka yang dihasilkan adalah sekitar 17 atau 18 ya. Ketika 40 derajat. Nah, ketika 40 derajat, maka yang dihasilkan sudut biasnya yaitu 15. Ketika 40 derajat yang dihasilkan adalah 20. Ketika 60 derajat yang dihasilkan adalah sekitar 23. Ini kurang pas gini ya. Ya, 23. Oke, untuk kalian langsung klik untuk misteri B. Tampilannya akan seperti ini. Untuk 30 derajat. Untuk 30 derajat, maka ini adalah 27. Untuk 40 derajat sekitar 29. Untuk 50 derajat ini 33. Untuk 60 derajat ini sekitar 40. Jadi ketika kalian ingin menentukan indeks bias medium, maka N1 dikalikan dengan sin theta I sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta 2. Jadi yang tadi ketika sudah kalian temukan sudut datang dengan sudut bias, jadi untuk mencari N2-nya tinggal kalian bagi. Untuk N1-nya yaitu sudah 1,00. Oke, selanjutnya kita bisa menghapusnya. Jadi kakak di sini untuk memperjelas untuk menentukan indeks bias medium, di mana N1 dikalikan dengan sin theta I, N2 dikalikan dengan sin theta R, di mana N1 merupakan indeks bias medium 1, N2 merupakan indeks bias medium 2, theta I merupakan sudut datang sinar, theta R merupakan sudut bias sinar. Jadi untuk menentukan N2, rumusnya tadi, kalian tinggal N1 kan tadi 1,00, untuk sin tabel pertama 30 derajat berarti sin 30 sama dengan N2 dikalikan dengan sin
25. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.